Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, konten ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan ikhwan kita, saudara kita. Kang Mas, bagaimana itu pendapat Kang Mas tentang 9 ruh? Sementara yang kita tahu bahwa ruh itu ada pendapatnya mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ya, jadi kita jawab, sebenarnya hakikat sebenarnya ruh itu hanya satu. Namun seperti perkataan Tuan atau saudaraku ini ada 9, itu sebenarnya pembagiannya nanti ada 4. Kemudian dari 4 itu dibagi menjadi 2. Dari 2 itu dihakikat lagi menjadi 1. Jadi kita akan tuliskan di sini bagian-bagiannya ya. Dan persamaannya sebenarnya. Jadi di kalangan para ahli tasawuf, meskipun ruhani itu berbeda-beda nama, biasanya satu barangnya itu satu. Nah, contoh ya, kita tulis dulu sampai 9. Jadi 9 ya, kemudian dikerucut menjadi 4. Jadi pernah kita dengar tentang Ruh Kudus, kemudian Ruh Rabbani, kemudian Ruh Idhofi, kemudian Ruh Nurani, yang kelima Ruh Ruhani, yang keenam Ruh Rahmani, yang ketujuh Ruh Jasmani, yang kedelapan Ruh Nabati, 9 Ruh Hewani. Nah 9. Nah, di antara 9 ruh ini nanti dikerucutkan menjadi 4. Nah, sebenarnya hadirin, Ruh Kudus ini dengan Ruh Rabbani itu satu barangnya. Nah, kemudian Ruh Idhofi dengan Ruh Nurani ini satu juga barangnya. Nah, kemudian Ruh Ruhani dengan Ruh Rohmani satu. Nah, Ruh Jasmani, Nabati dengan Hewani satu, jadi 3. 3 ruh ini, Jasmani, Nabati, Hewani itu satu kesatuan. Itu tergabung di dalam jasmani. Begitupun dengan ruh ruhani. Ruh ruhani dengan ruh rahmani itu satu kesatuan. Nah, kemudian begitu juga dengan ruh idhofi dengan ruh nurani, satu kesatuan. Ruh kudus dengan ruh robani juga satu kesatuan. Maksudnya satu kesatuan itu bagaimana, Mas? Nah, ruh kudus dengan ruh robbani, nah, itu lapisan. Jadi ruh robbani ini lapisannya ruh kudus. Ruh nurani ini lapisannya ruh idhofi, ruh rahmani ini lapisannya ruh ruhani, ruh hewani, ruh nabati lapisannya ruh jasmani. Nah, jadi ini menjadi 4. Nah, kalau istilah para ahli tasawuf itu, ini ruh jasmani, kemudian ruh ruhani, ruh nurani, ruh robbani. Nah, dikelompokkannya begitu. Atau ada istilah lain, ruh jasmani, ruh rahmani, ruh idhofi, ruh kudus. Nah, banyak lagi. Jadi jangan terkecoh dengan nama-nama ini. Nah, kemudian dibagi 2 lagi. Setelah jadi 4, jadinya Muhammad, Nur Muhammad dengan Nur Ilahi. Nah, sebenarnya hakikatnya ini adalah satu. Nah, satu kesatuan di dalam 7 martabat. Martabat 1 sampai 7. Sebenarnya. Jadi sebenarnya semua ini adalah nur Tuhan. Nur Ilahi, kemudian ke Nur Muhammad sampai menjadi semuanya sampai ke Ruh Hewani. 9 tuh. Itu semua adalah satu hakikatnya. Nah, jadi fungsinya masing-masing. Jadi kalau kita bagi lagi rakamnya, jasmani itu kenyataannya tubuh. Kemudian ruhani, ruh ruhani hati. Nurani nyawa.
Rabbani atau kudus rahasia. Nah, di mana Tuhan yang sebenarnya? Nah, meliputi. Jadi meliputi martabat 7 ini. Meliputi 7 martabat, meliputi 9 ruh. Jadi Tuhan itu bukan salah satu di antara mereka. Ini saya sebut mereka, ini perumpamaan saja. Bukan salah satu di antara ini semua. Tapi ini adalah ketunggalannya. Nah, ketunggalan daripada Tuhan itu sendiri, nur Tuhan itu sendiri, yang pernah kita bahas martabat 1 sampai martabat 7. Cuma memang ada pendapat ulama juga mengatakan bahwa martabat 1 atau latayan itu sudah termasuk kunhizat. Namun kalau di kita untuk hati-hatinya, kunhizat itu di atas martabat pertama. Jadi dia tidak masuk dalam martabat 7. Jadi di atas segala-galanya. Sampai diam sediam-diamnya, disitulah pengenalan yang sebenarnya. Nah, jadi ini nanti fungsinya masing-masing. Nah, kenyataannya tadi kepada tubuh, ruhan, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Jadi perjalanan itu ke situ-situ aja. Tubuh masuk ke hati, masuk ke nyawa, masuk ke rahasia. Jadi itu aja. Jasmani dipanakkan kepada hati, hancur. Hati yang ada, hati dipanakkan kepada nyawa. Nyawa kepada rahasia, rahasia itu kepada Allah yang sebenarnya, diri Tuhan yang sebenarnya itu. Namun puncak perjalanan adalah sampai sini, tauhiduz zat namanya. Tauhiduz zat, nur zatul haq, atau nur zat mutlak, atau nurullah, atau Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad batin, Muhammad zohir. Di situ lagi pembagiannya. Jadi memang sakral yang keempat, empat ini sakral. Nah, wujud lagi makrifat, hakikat, thariqah, syariat. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya hakikatnya ruh itu hanya satu, hadirin. Hakikatnya. Nah, cuma pembagiannya ini yang banyak. Pembagiannya. Namun sebenarnya satu. Nah, disitulah ruh inilah paling nampaknya ruh, kenyataan paling nampaknya, paling sempurnanya itu ada di alam syahada ini, alam jasmania, alam semesta ini. Namun kita di situ disuruh betul-betul nafikan alam semesta itu, memandang dengan basiro, memandang dengan batinnya, bukan memandang dengan mata. Jadi kalau kita pandang ini, jangan kita pandang jasadnya, kita pandang ke dalam. Pandang batinnya ini, jangan pandang jasmaninya. Sama kalau kita memandang sesuatu, jangan pandang sesuatunya, tapi pandanglah yang dibalik sesuatu itu. Baru teruskan lagi ke dalam, sampai yang bukan sesuatu. Nah, itu sebenarnya. Jadi dari materi memandang ke non materi, memandang ke bukan non materian. Bukan materi, bukan non materi. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa disebut, itulah yang sebenarnya. Baru duduklah seterusnya di situ. Bukan berarti kita menghilang-hilangkan, tidak. Jadi betul-betul meleburkan. Nah, setelah paham, amalkanlah terus amal ma'rifat itu. Ketika lupa, istighfarlah, kembalilah lagi berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah daripada setan yang terkutuk, yaitu hakikatnya pikiran dengan perasaan. Karena pikiran dan perasaan inilah yang mengganggu semua amalia kita, dan mengganggu semua aktivitas kita, dan mengganggu ketenangan kita. Nah, itulah yang disebut neraka dunia pada hakikatnya. Karena kita itu masih mengadakan diri kita, padahal secara hakikat itu tidak pernah ada. Namun secara syariat diadakan. Jadi tetap kita merasakan ketika dibakar, tetap merasakan panas, dingin dan sebagainya. Itu yang merasakan siapa? Jiwa, nafs. Yang memberi rasa itulah ruhani. Nah, yang memberi rasa itulah Rasulullah Nur Muhammad. Bukan Rasulullah yang maksudnya Nabi Muhammad, tapi hakikat Muhammad. Sifat Allah itulah yang memberi rasa kepada jiwa kita. Pikiran perasaan itulah si jiwa kita itu yang diadakan itu. Nah, jiwa itu nyata kepada jasmania. Nah, itulah yang sebenarnya betul-betul kita harus pulangkan, meleburkan, supaya kita itu tidak lagi berada di neraka dunia sampai seumur hidup kita. Karena kalau kita masih ada, masih susah lagi, masih sulit lagi, masih berat, sangat berat. Jadi ketika seperti ini,
amalia semua biar, ambiar, hancur dan sebagainya. Karena kita masih menggunakan pikiran perasaan. Namun ini semua perlu betul-betul latihan. Ketika pikiran itu datang, perasaan langsung leburkan lagi. Bukan berarti tubuh kita disuruh diam. Yang disuruh diam itu pikiran perasaan lebur kepada ketenangan, kesepian, lebur kepada surga dunia itulah. Surga dunia itulah maharuang sebenarnya, ketenangan yang abadi. Maka carilah ketenangan, bukan hanya menenangkan pikiran, perasaan ditenang-tenangkan tapi tidak tahu alamatnya kemana. Tidak, alamatnya itu adalah kepada yang ketenangan itu, yang maha tenang, yang maha kesucian, yang maha sunyi, yang maha ketenangan, yang maha kekal abadi, yang tidak pernah kesana kemari, naik turun dan sebagainya, kekal bako. Disitulah pikiran perasaan disimpan, dileburkan ke situ, sehingga mutu qabla anta mutu itu betul-betul bisa terrealisasikan. Nah, jadi betul-betul diamalkan. Jadi kalau sudah begitu, pandangan kita itu tidak boleh lagi ke makhluk, bahkan ke diri kita. Af'alnya itu hanya af'alnya saja, hanya af'al Allah. Karena ini semuanya adalah mazhar kenyataan zat, sifat, asma, af'al, mazhar kenyataan Allah. Semuanya itu kalau kita memandang pakai hakikat, tapi memandang pakai mata ini enggak mungkin bisa begitu. Jadi ini betul-betul pakai betul-betul zauknya, tembus lagi ke kesadaran. Jadi betul-betul diamaliyahkan itu 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, dalam bekerja, dalam mendirikan sholat, dalam mendirikan puasa, dalam keseharian di jalan dan sebagainya, itu diamalkan. Jadi jangan sampai ada perbuatan makhluk di dalam hudurul qalbi kita. Jadi penyaksian itu hanya Allah yang menyaksikan dan Allah Ta'ala juga ya yang disaksikan. Maksudnya hanya Allah yang menyaksikan dirinya sendiri, af'alnya, kelakuannya sendiri. Kita disuruh diam, bukan juga menyaksikan, bukan kita menyaksikan. Kelihatannya secara syariatnya seperti kita yang menyaksikan, tapi bukan. Di situ kita harus diam sediam-diamnya biar Allah Ta'ala yang menyaksikan. Ketika pun ada pikiran lari-lari dan sebagainya, ada gelombang dan sebagainya, ada pergerakan apa sebagainya, itu hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan af'alnya. Nah ini kan semua termasuk af'al. Pikiran, perasaan itu semua af'al. Gerak ini semua af'al. Alam semesta semuanya af'al, kelakuan daripada kenyataan Allah. Nah disitulah orang iman. Jadi kalau kita ini wajar, karena memang dibilang bahwa imannya para nabi itu naik terus, imannya para sahabat keluar masuk ya, keluar masuk, naik turun. Nah kita itu yang keluar masuk, bukan lagi naik turun, tapi keluar masuk. Kadang keluar, kadang masuk. Makanya ada hadisnya Nabi SAW, nanti di akhir zaman seorang pemuda itu paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Semuanya umat-umat begitu. Karena kelemahan kita ini dalam kelemahan iman. Iman itu rasa kesadarannya betul-betul musyahadah kepada Allah itu kurang. Jadi bahasa musyahadah ini Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan. Ini cuma perumpamaan. Memang kalau bahasa-bahasa yang seperti ini betul-betul orang yang betul-betul sudah mempraktekkan, menjalani baru bisa paham. Ya, sekalipun dikalamkan dengan kalam-kalam yang tertentu mendekatkan paham, kalau orang itu belum menjalin tidak bakal bisa paham. Kerjanya seperti anak-anak yang memang tidak bisa untuk memahaminya. Tapi kalau sudah mempraktekkan langsung, itu bukan hanya duduk-duduk saja, kholwat begini saja dan sebagainya, tidak. Dalam keadaan berbicara, dalam keadaan keseharian, dalam keadaan bekerja, dalam keadaan apa saja itu sudah amaliyah. Musyahadah di situ. Syukur-syukur bisa fana terus. Jadi hilang sudah prasangka-prasangka bahwa kita yang melihat Allah, kita yang melihat Rasulullah, kita melihat Rasulullah hakikat ya, kita melihat af'al Allah, tidak. Ya betul-betul Allah Ta'ala sendiri yang menyaksikan. Nah, dengan amaliyah itu. Jadi itu tadi sudah kita tuntaskan. Ini pendapat ya, ijtihad. Jadi kalau memang berbeda silahkan, boleh disalahkan, itu hak masing-masing. Ya, semuanya benar menurut pahamnya masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, kemungkinan begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.